bacakan surah Yasin ini kepada orang yang mau mati di antara kalian atau yang sudah mati di antara kalian. Ini makna mauta. Lalu Ibnu Katsir mengatakan dalam ilmu itu ada wilayah usul yang tidak boleh beda pendapat, ada wilayah furu' yang di situ berbeda pendapat terjadi. Untuk urusan furu', kata para ulama, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Apakah ada fadilahnya Pak Ustaz, ada keutamanya Pak Ustaz membaca surah Yasin? Teman-teman rahimakumullah, buka tafsir Ibnu Katsir. Di pembukaan tafsir Ibnu Katsir, di situ akan disebutkan banyak riwayat, banyak hadis. Ibnu Katsir seorang ahli hadis ya. Maka baca di situ. Nah, di situ di antara hadisnya berbunyi iqra'uha ala mautakum. Bacakan surah Yasin ini kepada orang yang mau mati di antara kalian atau yang sudah mati di antara kalian. Ini makna mauta. Lalu Ibnu Katsir mengatakan, mengomentari hadis ini, la'allallah yukhaffifu anhul adzab. Semoga dengan dibacakannya surah Yasin ini Allah meringankan adabnya, Allah meringankan bebannya si mayit ini di alam kubur, di alam barzakh. Allah mengampun dosa-dosanya. Karena semua Quran berkah, dan karena ini menjadi populer, jadi Ibnu Katsir sendiri yang menyebutkan beberapa riwayat itu. Ya, terlepas tentang perdebatan ya, teman-teman, perdebatan antara hadis dhaif, hadis hasan dan sebagainya. Teman-teman, jangan langsung nih. Kita ini kadang-kadang yang mungkin ya masih awal-awal, misalnya kita baru belajar ilmu ya. Begitu mendengar dhaif langsung seakan-akan hadis itu dicampakkan gitu. Teman-teman rahimakumullah, jangan segera mengikuti seperti itu. Baca dulu ilmu hadis, ulumul hadis, baca dulu bagaimana perdebatan para ulama tentang masalah ulumul hadis, tentang derajat-derajat hadis itu. Jadi antara para ulama juga beristihad tentang satu hadis, misalnya kata si alim fulan yang terlalu mudah melemahkannya, ini dhaif gitu. Tapi si alim yang lain mengatakan ini hasan karena ada pendukung-pendukungnya dan seterusnya. Jadi itu juga istihad ya, seperti itu. Jadi makanya Ibnu Katsir sangat hati-hati ketika dia menyebutkan satu riwayat misalnya, sekalipun dia sebutkan ini dhaif misalnya dan sebagainya. Karena apa? Karena dalam konteks untuk mendorong seseorang beramal itu dibolehkan kita mengenal dhaif gitu. Jadi saya ini bicara ilmu ya, karena ilmu itu harus objektif, teman-teman rahimakumullah. Karena kadang-kadang seringkali orang-orang itu mudah langsung menghakimi, dhaif, buang, nggak begitu. Ilmu itu objektif. Para ulama sangat objektif menghargai ilmu. Jika ada dua pendapat, katakan dua pendapat. Nah sekarang seringkali dua pendapat langsung yang satu dilemahkan. Enggak, jangan begitu. Nah ini tidak objektif namanya. Katakan ini dua pendapat antara para ulama, ini khilafiyah antara para ulama, supaya kita bersikap adil dan terhadap ilmu. Suatu kezaliman ketika seseorang menghakimi sesuatu yang khilafiyah, langsung yang satu dibid'ahkan, yang satu ditolak, padahal itu khilafiyah, dua pendapat, gitu ya. Nah, termasuk juga dalam konteks hadis, ya. Hadis juga, jadi ada yang mengatakan ini dhaif, tapi menurut ulama lain ini hasan, maka ini sahih dan seterusnya. Nah karena itu jangan segera menghakimi kita terhadap satu hadis yang karena seseorang mengatakan itu dhaif, lalu kemudian setelah itu kita langsung menolaknya. Enggak begitu. Nah karena kata-kata dhaif itu teman-teman rahimakumullah, itu begini prosesnya. Ada yang karena perawinya itu setelah beda usia dia pelupa. Misalnya dari tahun sekian sampai tahun sekian dia masih muda, ingatannya masih kuat, hadisnya sahih. Di pas tahun sekian sampai tahun sekian dia ada yang lupa itu. Karena lupa satu hadis, akhirnya dihukumi oleh para ulama tahun sekian sampai tahun sekian dia sudah ada lupanya, berarti dia hadisnya dhaif. Karena itu, perhatikan, di antara penyebab itu karena itu. Nah, jangan kemudian kita menolak. Itu ada dasarnya, tapi karena kualitas perawinya itu ada yang seperti itu, yang pelupa,
maka kemudian hukumnya diturun-turun. Bukan kemudian dia tolak sama sekali. Kalau itu masih benar, isinya kontennya benar dan membawa motivasi amal, gitu kan? Para ulama ditarhib, itu tarhib artinya motivasi amal, at-tarhib artinya memberikan ancaman. Kalau itu mendorong kita beramal, itu masih bisa digunakan. Seperti itu teman-teman rahimahullah. Nah, supaya kita menjadi orang nih, karena kita alhamdulillah sudah ngaji, ayo kita objektif menyikapi ilmu. Jika dua pendapat, kata dua pendapat. Jika tiga pendapat, kata tiga pendapat. Jangan kemudian ini paling benar, ini salah, bukan begitu. Bukan hitam putih. Dan makanya para ulama sangat cerdas dalam memberi ilmu, yaitu bahwa dalam ilmu itu ada wilayah usul yang tidak boleh beda pendapat, ada wilayah furu' yang di situ perbedaan pendapat terjadi. Untuk urusan furu', kata para ulama, tidak boleh saling mengingkari. Nggak perlu kita mengatakan ini paling sahih, nggak perlu. Karena itu masalah khilafiyah. Karena yang khilafiyah itu antara para ulama. Misalnya 2 rakaat subuh ini usul. Semua mazhab sepakat sama. Salat subuh 2 rakaat. 4 rakaat duhur semua sepakat, nggak ada perbedaan pendapat, ini usul. Tapi ada perbedaan pendapat, itu seperti kunut subuh, itu khilafiyah. Maka jangan kemudian mengatakan yang kunut subuh bid'ah. Nah, kalau sudah bid'ah kan berarti kan sudah nggak sah sholatnya, artinya sudah batal, sudah masuk neraka. Begitu, itu kalau sudah bid'ah. Nah, makanya kita nggak perlu mengatakan itu. Itu khilafiyah, selesai. Yang sholat subuh, yang kunut sah sholat subuhnya, yang tidak kunut sah sholat subuhnya, yang nggak sah nggak sholat subuh, selesai. Seperti itu kita cara menghakimi satu proses yang terjadi supaya kita objektif ya, karena sekarang lagi muncul nih membid'ah-bid'ahkan yang baca sholat yasin dan sebagainya. Enggak, baca dulu dalilnya, baca ayatnya, hadis-hadisnya di pembukaan sholat yasin. Insya Allah kita akan menjadi objektif dan dengan ini kita menjadi adil dalam menyikapi ilmu. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.